Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wal bid'ati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Teramat banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini, yang dimana semua nikmat tersebut melingkup seluruh makhluknya, melingkup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah wajib mengimani bahwasannya semua nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak selainnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu datangnya hanya dari Allah. Nikmat Islam adalah nikmat yang teramat besar, adalah nikmat yang teramat agung. Karena Islam adalah satu-satunya agama, yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan satu-satunya agama yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini saya telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian, dan saya telah menyempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ada satu nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kaum mukminin, orang-orang beriman, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akumur rasulu min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, dari kaum kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat atasnya terhadap apa yang memberatkan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, semangat atas kalian, semangat terhadap kebaikan, keimanan, keselamatan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman dia lembut dan penyayang. Maka dengan bentuk kesyukuran kita terhadap satu nikmat ini jamaah, hanyalah dengan ittiba', yaitu berpegang teguh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh di atasnya. Dan perkara ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, bahkan beliau mewajibkannya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, orang-orang yang diberikan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi raham kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perwujudan syariat Islam atau perwujudan syariat Nabi adalah perwujudan terbesar di dalam mewujudkan syariat-syariat Islam.
Oleh karena itu, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam." Ketahuilah bahwasannya Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam. Maka jika seorang hamba ingin menjadi hamba yang terbaik, ingin meraih keutamaan dan kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hanyalah dengan mendengarkan, mentaati, mengamalkan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, adab dan akhlak, serta i'tiqad dan seterusnya. Dan siapa yang senantiasa melakukan perkara ini, mengamalkan perkara ini dan berpegang teguh di atasnya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Nabi SAW mengatakan, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassatukum bihima, kitabullahi wa sunnatu nabiyhi." Saya telah meninggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu nabiyhi, dan sunnah Rasulnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan ittiba ini jamaah, seorang itu akan mendapatkan hidayah. Dan di antara sebab seorang itu mendapatkan hidayah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan ikutilah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mendapatkan hidayah. Maka dengan ittiba seseorang akan mendapatkan hidayah. Dengan ittiba seorang dapat meraih beragam kebaikan, beragam keutamaan, beragam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan serta ittiba pula seorang dijauhkan dari beragam jalan-jalan, beragam sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang itu kepada kesyirikan, kesesatan, kebinasaan, kesengsaraan. Maka dengan ittiba ini jamaah, kita menyempurnakan Islam kita, menyempurnakan hakikat kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang mendapatkan kebaikan, tidak pula mendapatkan kemuliaan serta keutamaan dan juga keselamatan kecuali dengan ittiba. Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa." Sunnah adalah kapal bahtera Nuh alaihi salam. Siapa yang berada di atasnya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang menyelisihinya, maka dia akan binasa, dia akan tenggelam. Dan ulama rahimahumullahu ta'ala berkata, "Al-i'tisamu bis sunnati najah, fa kaifa turji najah man takhallafa an sabilin najah, wa akhadha fil halakah, wa ma ajmalu hadha tashbih lis sunnati bis safinah." Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan. Maka bagaimana seorang itu mengharapkan keselamatan bagi siapa yang menyelisihi dari jalan keselamatan dan mengambil dari jalan kebinasaan? Yaitu bagaimana seorang mendapatkan keselamatan, memperoleh keselamatan jika dia menyelisihi dari jalan keselamatan tersebut, melenceng dari jalan keselamatan tersebut. Dan ulama rahimahumullahu ta'ala melanjutkan perkataannya, "Wa ma ajmal hadha tashbih lis sunnati bis safinah." Betapa indah permisalan ini, yaitu dengan sunnah dan safinah, bahtera. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya banyaknya orang-orang, banyaknya kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang lurus dan memilih jalan kebinasaan, memilih jalan kesengsaraan, jalan-jalan bid'ah.
Maka inilah orang-orang yang melanggar firman Allah, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah dengan tali Allah Subhanahu wa taala kalian seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah. Maka dengan ini wajib atas kita untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat, jalan para salaf. Dan siapa yang menyelisihinya, siapa yang menyelisihi jalannya, maka dia akan keluar dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum muslimin, mengikuti jalan selain jalan ahlus sunnati wal jamaah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami akan membiarkan dia di dalam kesesatan yang dia lakukan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kebanyakan dari orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus ini, mereka mengaku, mereka menyatakan bahwasannya mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Dengan sebab itu Allah akan mengampuni kalian, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka jika seorang itu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, hatinya itu betul-betul condong kepada sunnah Rasulullah, syariat-syariat Nabi SAW, dan syariat-syariat Islam, maka di antara sifatnya adalah dia senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengannya. Dan dia menjauhi perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Dan ketahuilah ikhwah bahwasannya cinta itu harus memiliki akar. Dan akar dari cinta kepada Rasulullah SAW adalah ittiba'. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan di atas jalan yang lurus ini dan diwafatkan di atasnya. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.